Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji sejarah khairil ibad, manusia yang terbaik, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, penghulu keturunan Nabi Adam alaihissalam di hari kiamat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan sejarah di masa belianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beralih Rasulullah SAW kembali diasuh oleh ibunda Aminah, kemudian beralih kepada kakeknya, kemudian juga beralih kepada pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib. Kemudian kita dapatkan kemarin di pembahasan terakhir kita telah membahas tentang turunnya hujan dengan adanya berkah kebaikan yang Allah berikan di kota Makkah dengan adanya sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kesempatan kali ini Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri hafizahullah ta'ala, beliau melanjutkan poin yang selanjutnya, yaitu kisahnya Rasulullah SAW di usia 12 tahun. Jadi usia 12 tahun, kurang lebih mungkin usia SD, ya. SD mungkin kelas berapa, Pak? Kelas 5. Beliau di usia SD ini ada yang mengatakan 12 tahun lebih 2 bulan lebih 10 hari mengadakan perjalanan berdagang. Jadi bukan hanya sekedar melancong ke luar negeri. Kita dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yatim piatu sudah diajarkan jiwa mandiri dan ditanamkan jiwa berdagang di usia masih muda belia. Sudah diajak oleh paman yang bernama Abu Thalib, bapaknya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Abu Thalib membawa baginda Rasulullah SAW yang usianya masih 12 tahunan ini ke negeri Syam untuk berdagang, hingga tiba di suatu tempat yang masih masuk kategori kawasan negeri Syam, yaitu daerah Busra. Di sanalah kita dapatkan Rasulullah SAW berjumpa dengan salah satu rahib atau pendeta dari kalangan orang-orang Nasrani yang dijuluki dan dikenal dengan nama Bahira. Bahira ini ada sebagian ulama sejarah nama aslinya menyebutkan bahwasanya Bahira ini seperti julukan. Adapun namanya adalah, sebagian ulama sirah atau ulama sejarah menamakan Jirjis. Nama pendeta ini adalah Jirjis. Ada yang namanya Jirjis. Saya tidak tahu ini bahasa apa, ya. Kemudian di daerah Busra ini tatkala
kafilah dagang Abu Thalib dengan di dalamnya ada baginda Rasulullah SAW berhenti sejenak di sana, dan kita dapatkan Jirjis ini atau Bahira ini memperhatikan ya fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah diperhatikan ada tanda nubuwah, ada tanda kenabian di pundaknya Rasulullah SAW. Katanya dimisalkan seperti sebesar buah tufahah. Mana tufah? Apel. Ya. Ada ciri kenabian yang dibaca oleh Bahira, dan Bahira ini dia mengatakan tatkala melihat ciri-ciri kenabian dalam fisiknya baginda Rasulullah SAW ini, beliau langsung mengomentari sosok Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, sambil berkata, "Hada sayyidul alamin." Ini adalah pemimpinnya semesta alam. Hada Rasul Rabbil Alamin. Ini adalah Rasulnya Rabb semesta alam, yaitu Rasulullah. Ya, hada yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin. Ini adalah sosok pemuda yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Kemudian mendengarkan ungkapan Bahira ini, Abu Thalib mengomentari ungkapan tersebut, ma'allamaka bidzalik. Apa yang mengajarkan engkau dengan hal tersebut? Kenapa engkau wahai Bahira berani mengomentari hal tersebut? Ya, atau bisa juga pertanyaannya, ma'ilmuka bidzalik. Apa sandaran ilmunya yang engkau jadikan sandaran dasar atas hal itu? Kemudian Bahira mengatakan, innakum hina asyraftum minal aqabah lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajida. Sesungguhnya kalian tatkala meninggalkan Aqabah, tidak ada satupun batu atau pohon kecuali tunduk bersujud di hadapan baginda Rasulullah SAW. Ini ungkapan Bahira. Wala yasjudani illa linabiyyin. Dan tidaklah batu dan pohon itu sujud kecuali kepada Nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatimin nubuwah asfala min adrufi katifihi mithla tufah. Dan aku mengetahui dengan ciri kenabian, ya, ada stempel kenabian yang terdapat di bawah pundaknya yang semisal bentuk ukuran apel tadi. Apel atau apel, Pak? Apel, ya. Tayyib. Dan dia katakan, wa inna najiduhu fi kutubina. Dan kami mendapatkan ciri atau stempel kenabian ini dalam kitab-kitab kami. Ya. Kemudian setelah itu dimuliakanlah Rasulullah SAW di usia 12 tahun ini oleh Bahira dengan rombongan kafilah dagang dari negeri Makkah yang di dalamnya ada paman yang bernama Abu Thalib, diagungkan dan dihormati layaknya tamu agung. Kemudian Bahira meminta kepada Abu Thalib untuk mengembalikan baginda Rasulullah SAW segera ke negeri Makkah. Jangan sampai menjadikan ataupun urungkan, ya, niatnya berdagang membawa baginda Rasulullah SAW, membawa Muhammad ini alaihissalatu wassalam sampai ke negeri Syam. Bahira mengatakan, aku takut kalau orang Romawi mengetahui hal ini, kalau orang Yahudi mengetahui hal ini, karena negeri Syam tatkala itu dikuasai oleh Imperium Romawi di masa itu, dan kita tahu orang-orang Yahudi di bawah kekuasaan orang-orang Romawi. Maka pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib, segera mengutus beberapa pemuda untuk membawa kembali Rasulullah SAW di usia 12 tahun ini ke negeri Makkah. Ini kisah singkat yang diungkapkan dalam kitab Imam At-Tirmidzi, demikian juga dalam Tarikh At-Tabari, demikian juga dalam Dalailun Nubuwah dalam kitab Imam Al-Baihaqi.
li Abi Nuaim, demikian juga dengan sanad yang thabit dan qawi. Sanadnya bisa dijadikan hujjah, wallahu taala alam. Kemudian ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah singkat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Rasulullah SAW yang di masa akan datangnya beliau akan menjadi pemimpin para dai, maka inilah diantara hikmah ilahiyah, pelajaran berharga dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang berusaha menjadi para pewaris ilmunya Rasulullah SAW adalah ketika membaca sejarah ini, Allah mengajarkan kepada kita sebagai seorang dai mesti mendidik dirinya untuk mandiri. Ya, kita dapatkan Rasulullah SAW telah dimandirikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yatim piatu. Beliau tidak merengek-rengek. Ya, beliau tidak menangis kesana kemari, bahkan beliau tidak ada takdir dari Allah walhamdulillah sebagai bentuk penjagaan dari Allah. Rasulullah tidak pernah meminta-minta. Ini menunjukkan sebagai seorang dai mesti dia menanamkan dirinya jiwa yang mandiri. Ada istilah orang Indonesia, filosofinya apa? Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Ini artinya sesuai dengan apa yang Allah catatkan dalam sejarah, dalam takdirnya. Rasulullah SAW beliau sudah diajarkan untuk ikut berdagang, merasakan bagaimana kerasnya kehidupan di dunia ini, ya. Dan inilah sebagai sosok dai dapat kita ambil pelajaran berharga di dalam kisah ini, wallahu taala alam. Kemudian yang selanjutnya, kedewasaan Rasulullah SAW kita dapatkan juga di usia 20 tahun dari usianya. Kita dapatkan adanya peperangan, ya, di bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu para jamaah, bulan yang diharamkan oleh Allah dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-36, kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan Hijriyah ada 4 bulan yang diharamkan, ya. Dan ini adalah telah diyakini jauh-jauh hari oleh orang-orang kafir Quraisy juga. Jadi pengharaman 4 bulan ini tidak hanya terjadi di masa diutusnya baginda Rasulullah SAW, tetapi telah terjadi di masa orang-orang Quraisy pun sudah mengenal hal tersebut. Diharamkan untuk apa? Untuk berperang, ya. Bahkan mereka berusaha mencopot besi-besi dari panah-panah mereka dan tombak-tombak mereka untuk tidak memancing berperang di bulan haram itu. Tetapi qadarallahu masya, ya, Allah menakdirkan lain. Di masa itu, di usia Rasulullah SAW sedang 20 tahun, kita dapatkan ada peperangan terjadi antara Bani Kinanah dengan Qais Ailan, ya, dengan julukan perang biharfil fijar. Sesuai dengan namanya, karena perang ini terjadi di bulan yang diharamkan oleh Allah, maka nama perangnya harbul fijar. Fijar ini apa, Pak? Fajir. Fajir itu apa? Pendosa. Jadi perang terjadi di bulan yang diharamkan oleh Allah, maka dijuluki dengan perang yang terjadi di situ diharamkan. Mereka tahu, tapi ini tersulut apa Pak? Fanatisme golongan, asabiyah, egoisme antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Dan sebenarnya kisah ini disebutkan dalam kitab Al-Kamil tulisan Imam Ibnul Athir rahimahullah ta'ala. Beliau katakan Al-Fijar, ya, Al-Fijar itu tidak hanya terjadi 1 kali, sampai 4 kali, ya. Tetapi yang tersulut api peperangan, yang jadi terjadi peperangan hanya 1 kali. Yang 3 kalinya tidak sampai perang, ya. Yang 3 kalinya tidak sampai perang. Yang pertama adanya hutang antara Qais dengan Kinani. Jadi ada warga Qais dengan warga Kinana, itu ada hutang yang menjadikan hampir terjadi peperangan, tetapi direlay, direlay. Jadi tidak terjadi peperangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya kesombongan yang ditampakkan oleh
Kinana di Suk Ukaz. Suk Ukaz ini biasanya diistilahkan di Indonesia apa? Pasar kaget gitu. Suk Ukaz ini biasanya disebutkan dalam sejarah, dia itu tenda-tendanya dipasang dan seterusnya, mulai menjajakan dagangan-dagangannya sekitar bulan Dzulqa'dah. Dan kita tahu bulan Dzulqa'dah termasuk bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjadi adanya kesombongan dari Bani Kinana ini untuk apa? Menyombongkan kabilahnya di pasar tersebut. Dan kita tahu di pasar tersebut adalah masanya orang-orang berkumpul dari seluruh penjuru. Ya, ini pun hampir menyulut peperangan tapi tidak terjadi. Kemudian adanya orang-orang iseng. Ya. Jadi ada para pemuda-pemuda iseng mengganggu wanita yang sangat cantik jelita dari Bani Qais. Ini pun hampir terjadikan penyebab peperangan, tetapi yang ini tidak menjadikan penyebab peperangan. Ya, artinya bisa direlai juga. Dan ini pun kita dapatkan ya kawan, mungkin di beberapa daerah kita, dan ini jelas termasuk amrun jahiliyah. Ya. Dan kita tahu orang-orang Arab itu lebih baik mati membela kehormatan. Ya, lebih baik mati membela kehormatan, dan itu adalah kita tahu kebiasaan orang Arab. Kalau ada apa-apa dikit-dikit sudah hunuskan pedang, penggal-penggalan. Begitu saja rumusnya. Ya, maka hal ini pun menjadi penyulut dengan adanya perang ini. Penyulut pertamanya di sini disebutkan ada seorang lelaki dari Bani Kinana yang bernama Al-Barrad. Ya, dia gelut dengan 3 orang lelaki dari Qais Ailan, sampai pergulatan ini menjadikan penyebab untuk menyulut api peperangan. Jadi 1 lawan 3. Ya, 1 lawan 3. Dan kita dapatkan ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW berada pada pihak satu orang yang didolimi oleh 3 orang tadi. Rasulullah SAW mengikuti peperangan ini, dan ini adalah peperangan pertama yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Beliau ditugaskan oleh paman-pamannya untuk memungut panah-panah yang berjatuhan. Ya, dan ini pun jelas menunjukkan jiwa patriotiknya Rasulullah SAW di masa mudanya ini. Jadi beliau tidak sembunyi di rumahnya, ya, tetapi betul-betul beliau seorang pemuda yang sangat pemberani. Ya, kemudian setelah itu kita dapatkan dengan sebab peperangan ini terjadilah perjanjian damai. Dan itu perjanjian damai jarang terjadi, bahkan dikatakan dalam sejarah itu perjanjian damai yang baru pertama kali terjadi di sejarah orang-orang Quraisy. Karena orang Quraisy tidak ada kamus damai. Ya, tidak ada kamus damai, artinya kalau sudah sudah perang harus menjadi penguasa, sudah yang lain kalah. Ya, sudah yang lain kalah. Tetapi yang sekarang terjadi adanya perdamaian di bulan Dzulqa'dah sebagai bentuk pemuliaan di bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapatkan mereka orang-orang Quraisy, di dalamnya ada Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Asad ibn Abdul Uzza, Az-Zuhra ibn Kilab, Taim ibn Murrah. Mereka berkumpul di satu tempatnya Abdullah ibn Jud'an At-Taimi. Beliau seorang sosok lelaki Quraisy yang disegani dan berwibawa, dan beliau juga orang yang ditokohkan tatkala itu. Maka terjadilah perjanjian damai antara mereka Bani Qais dengan Bani Kinanah di Mekah ini. Dan inilah yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Laqad syahidtu fi dari Abdullah ibn Jud'an halfan. Sungguh aku telah menyaksikan di tempatnya atau di rumahnya Abdullah ibn Jud'an ini suatu perjanjian. Ma ahabbu annali bihi humurun na'am. Sungguh lebih aku cintai perjanjian tersebut daripada unta merah yang aku miliki. Dan kita tahu Pak, unta merah itu adalah unta mahal. Kalau saya pernah tanyakan ke dosen di Lipia yang dari Saudi, katanya mirip Mercedes. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah SAW di hadis yang lain,
li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Engkau menjadi penyebab, ya, engkau menjadi penyebab, Anda menjadi penyebab seseorang mendapatkan hidayah lewat dakwah yang Anda sampaikan, itu lebih bagus daripada Anda mempunyai unta merah. Ya, lebih baik kita bersedekah ilmu sehingga orang itu sampai, ilmunya Allah itu sampai kepada orang tersebut via kita, lewat kita, itu lebih baik daripada kita punya harta semisal unta merah, semisal Mercedes. Ya, kenapa? Karena harta ilmu lebih berharga. Ya, dengan sebab kita banyak orang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, jelas ini lebih berharga daripada harta yang istimewa dari harta dunia ini. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara kejadian setelah peperangan Harbul Fijar, kemudian berakhir dengan perjanjian damai antara orang-orang Quraisy dari Bani Kinana dengan Bani Qais. Kemudian Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, beliau membahas lagi, beralih kepada bab selanjutnya, kehidupan yang sangat keras. Ini yang dialami oleh Rasulullah SAW di masa mudanya sebelum diutus menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau tadi berkaitan dengan perang dan perjanjian, itu jelas pelajaran berharga bagi seorang dai, ya, untuk apa Pak? Untuk tidak takut mati. Minimalnya itu. Seorang dai dan seorang yang muslim, ya, mesti ikhwan, ketika kita mempelajari sejarah sosok baginda Rasulullah di usia 20 tahunan ini, menanamkan pelajaran berharga sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Amr ibn As, ya, kepada orang-orang Persia, kami datang mencari mati sebagaimana kalian ada mencari hidup. Coba kita lihat Amr bin As. Demikian juga Muawiyah, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita dapatkan juga bagaimana beliau berkomentar kepada siapa Pak? Kaisar Romawi kemarin yang pernah kita kutip ketika khutbah Jumat. Ya, kita dapatkan Muawiyah tatkala terjadi pertempuran dengan Ali, adanya pertikaian dengan Ali sampai terjadi perang Siffin. Kita dapatkan Kaisar Romawi mengatakan apa? Aku tahu kalian sedang berseteru, kata Kaisar Romawi. Kemudian Kaisar Romawi mengatakan apa? Dan aku tahu kamulah yang lebih layak menjadi pemimpin umat Islam, bukan Ali. Artinya apa? Provokator. Ya, ini Kaisar Romawi memprovokasi agar Muawiyah mengadakan kerjasama koalisi dengan orang kafir. Kemudian apa kata Kaisar Romawi? Kalau kamu mau, aku datangkan pasukan untuk membawakan kepalanya Ali bin Abi Thalib kepada engkau wahai Muawiyah. Ya, apa yang dikatakan Muawiyah? Kamu ini tahu kami ini dua saudara muslim yang sedang bertikai. Apa urusan kamu masuk dalam urusan kami orang muslim? Ini Muawiyah bin Abi Sufyan. Kamu ini siapa? Saya muslim, Ali muslim. Kami sedang bertikai sama muslim. Apa urusan kamu dalam urusan kami? Kalau kamu tidak tutup mulut, kata Muawiyah bin Abi Sufyan, sungguh akan aku datangkan pasukan yang ujungnya masih berada di negeri ini, di negeri Syam. Yang depannya itu berada di depan kepalamu. Wahai Kaisar Romawi, kalau kamu tidak diam, tutup mulut, ya, jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Taib, inilah kita dapatkan, ikhwan, pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika masih muda dan diikuti oleh para sahabat. Ya, yang diikuti oleh para sahabat. Apa itu? Tidak takut mati. Mau tidak mau kita harus demikian adanya. Fa ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya, kehidupan yang keras yang disebutkan dalam riwayat ini adalah yang pertama, Rasulullah SAW di masa mudanya, dalam riwayat-riwayat yang ada, beliau disebutkan telah menggembala binatang ternak. Ya, jadi beliau menjadi orang yang menggembala binatang ternak di Bani Sa'ad di kota Makkah,
yang beliau dibayar dengan beberapa qirat. Qirat ini adalah pecahan dari dinar, seperberapanya dinar. Kita tahu dinar berapa gram emas? 4/4 gram. Dinar itu kalau ditakar 4/4 gram emas, 4,25 gram emas. Artinya qirat ini adalah bagian dari recehannya emas dinar tadi. Taib, ini Rasulullah SAW, ya. Dan kita tahu ikhwan, dalam hadis Rasulullah SAW beliau sebutkan tidaklah ada seorang nabi pun kecuali illa yar'al ghanam, ya, kecuali mereka memelihara, ya, memelihara binatang ternak. Dan kita tahu bagaimana Nabi Musa juga demikian, juga Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi juga demikian. Dan ini hikmahnya sangat jelas. Apa itu, Pak? Sebelum seorang nabi mengurus urusan umatnya, maka beliau sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mandiri mengatur binatang ternak. Dan ini adalah jelas hikmah ilahiyah yang Allah takdirkan kepada para nabi dan rasul utusan Allah. Kemudian yang selanjutnya, di masa mudanya beliau juga terkenal menjadi seorang entrepreneur muslim. Kalau istilah orang Indonesia apa? Tajir, ya. Beliau pernah berdagang, yang pertama dengan pamannya Rasulullah SAW yang bernama Abu Thalib. Yang kedua di usia 25 tahun kita dapatkan Rasulullah SAW beliau berdagang membawa barang dagangan ibunda Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan kita tahu ibunda Khadijah, beliau seorang wanita yang akhirnya nanti dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW yang pertama kali, ya. Ibunda Khadijah seorang pedagang kaya raya, mempunyai kedudukan yang mulia, dan beliau menitipkan hartanya tatkala itu, barang dagangannya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kita dapatkan Rasulullah SAW berangkat berdagang ke negeri Syam, ya, di kali yang kedua ini, ya. Di masa mudanya ini, di usia 25 tahun ini, Rasulullah SAW berdagang ditemani oleh pembantunya ibunda Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang tatkala itu sudah menjadi janda. Kita tahu ibunda Khadijah menikah, sudah 2 kali menikah, ya, sudah 2 kali menikah, sudah menjadi janda 2 kali. Kemudian kita dapatkan tatkala itu ibunda Khadijah menitipkan barang dagangannya kepada Rasulullah ditemani dengan pembantunya yang bernama Maisarah. Dan Maisarah ini gulam, seorang pemuda, walaupun ada tak marbutohnya, ya. Jadi jangan dipahami Maisarah itulah perempuan. Dia adalah seorang lelaki, pembantu lelaki yang menemani Rasulullah SAW. Dan saya dapatkan ada tambahan di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, di dalam kitab dalam Maktabah Syamilah, saya tadi sempat buka sekilas, adanya catatan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang kisah ini. Ada beberapa kisah menyebutkan katanya dagangnya Rasulullah SAW ke negeri Syam ini katanya ditemani oleh Bilal bin Rabah. Tetapi Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad beliau katakan itu al-ghalat, itu adalah kesalahan dalam masalah riwayat, ya. Karena Bilal bin Rabah tatkala itu kemungkinan besar belum ada di kota Makkah atau belum berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas dalam riwayat-riwayat yang dikuatkan oleh para ulama sejarah disebutkan yang menemani Rasulullah SAW adalah Maisarah, ya, pembantunya ibunda Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Fa ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini juga seorang dai berarti mesti belajar mandiri dari sisi berdagang, ya. Dan kita tahu berdagang adalah salah satu sebab mendapatkan rizki yang halal selain al-ghanimah, ya, selain harta rampasan perang. Dan kita tahu juga Rasulullah SAW dengan hal ini mengajarkan kepada kita semuanya untuk sebagai dai tidak apa, Pak? Dari sini sebagai dai dituntut dirinya untuk senantiasa mengembangkan improvisasi dalam
ilmu duniawinya yang bisa membantu urusan dakwahnya. Tetapi dengan catatan di sini, ya, Anda katakan catatan karena jangan sampai ada seorang dai fokus ke dagangnya, akhirnya melalaikan kewajiban yang lebih penting daripada itu. Ya, tetapi di sini kita dapatkan telah dicatat dalam sejarah para ulama seperti siapa? Abu Hanifah. Ya, kita tahu Imam Abu Hanifah adalah seorang pedagang kain. Ya, ini menunjukkan beliau pun tidak terlalaikan untuk mencari ilmu ataupun untuk berdakwah. Ya, bahkan dengan hal itu kita dapatkan dengan kisah ini sebagai seorang dai, dia kalau mau berdakwah mengingatkan masyarakat jangan hanya sekedar membaca buku. Dan ini yang diingatkan oleh Imam As-Sabuni, ya, bahwasanya seorang dai dia dituntut untuk membaca, tidak hanya membaca buku tetapi membaca lingkungan. Ya, beliau katakan kalau seseorang dai ingin mengingatkan, ingin merubah kondisi ekonomi, maka dia mesti terjun ke dunia ekonomi. Ya, kalau seorang dai ingin merubah kondisi pendidikan, maka dia mesti terjun ke dunia pendidikan, dan seterusnya. Ya, maka dari sinilah kita dapatkan hikmah ilahiyah kenapa seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala diberikan sejarah-sejarah yang demikian istimewa untuk diambil pelajaran oleh kita semuanya. Kemudian yang selanjutnya, ikhwan, dengan adanya hikmah ilahiyah yang lain adalah Rasulullah keluar negeri untuk melancong. Dari sini kita dapatkan tumbuhnya sikap dewasa dalam menyikapi mad'u. Ya, ketika Rasulullah SAW kalau ditakdirkan oleh Allah hidupnya hanya di Mekah, artinya secara kondisi kemanusiaan beliau, mungkin beliau hanya memahami karakter beliau dengan penduduk kota Makkah saja. Tetapi kita dapatkan beliau ditakdirkan oleh Allah keluar negeri. Dari sini Imam As-Sabuni beliau sebutkan seorang dai mesti dituntut dirinya kalau masih mungkin dia belajar untuk keluar negeri, atau dia itu mesti mengadakan perjalanan. Dan kita dapatkan para ulama juga melaksanakan demikian. Khurujnya bukan hanya sekedar khuruj, tetapi khurujnya adalah menimba ilmu. Dan kita dapatkan bagaimana Imam Malik, ya, bagaimana para ulama menggadaikan hartanya hanya sekedar untuk mencari satu hadis, dua hadis, ya, dalam rangka apa? Mencari ilmu, tidak hanya jalan-jalan. Dan ini kelebihannya apa, Pak? Kita bisa memahami watak orang di setiap belahan dunia, ya. Dengan ini misalkan antum kalau hidupnya hanya di Kendari saja, wataknya sama orang-orang Kendari. Bahkan mungkin banyak orang-orang non Kendari di sini yang wataknya sudah tersibgoh, sudah terwarnai sama wajah Kendari, dialeknya dialek Kendari, betul tidak? Ya. Dan inilah dituntut sebagai seorang dai ketika dia ditugaskan keluar daerah, itu dimanfaatkan untuk apa? Belajar memahami watak orang lain, sehingga kita bisa berdakwah sebagaimana pesannya Ali bin Abi Thalib. Beliau katakan, khatibun nas biqadri uqulihim atuhibbuna an yukadzibullaha wa rasulah. Dakwahi orang itu sesuai dengan kadar akalnya. Ya, kalau antum orang-orang intelektual tinggi, kemudian antum tinggal ke Irian Jaya misalkan, ataupun ke pelosok-pelosok negeri, maka jangan membawa istilah-istilah intelek sampai ke negeri mereka. Kata Ali apa? Dakwahi mereka kadar ilmunya. Apakah kalian ingin kalau Allah dan Rasul didustakan oleh mereka gara-gara sebab dakwah kita? Maka demikian juga para ustadz di sini yang suka ngisi ceramah khutbah Jumat, antum ya, saya lihat wajah-wajah ustadz, ya, atau ceramah taraweh. Tolong ketika antum ditugaskan, ini belajar dari sini. Ketika antum ditugaskan ke masjid ini misalnya, masjid di daerah kampus baru Unhalu, jangan bawa bahasan-bahasan materi-materi yang disampaikan kepada para petani, istilah-istilahnya. Ya, kenapa? Karena di sana orang-orang berpendidikan. Artinya di sini kita mesti memilah-milih metode dakwah. Ya, memilah-milih metode dakwah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian
Belum ada jam. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran berharga yang disaksikan oleh Ibunda Khadijah binti Khuwailid setelah Rasulullah SAW berpulang dengan Maisarah dari dagangnya ke negeri Makkah, kita dapatkan keberkahan, ya, keberkahan dagangnya Rasulullah SAW. Dan ada salah satu kisah ya, disebutkan para ulama sejarah ketika Rasulullah SAW berdagang itu betul-betul jujur. Dan ini kejujuran yang telah telah luntur di tangan-tangan para pedagang umat Islam saat ini. Orang Islam sekarang kebanyakan, kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, melupakan karakter kejujuran dalam berdagang. Bahkan dengan sebab inilah kita dapatkan Allah turunkan ayat surat Al-Mutaffifin kepada para pedagang. Surat Al-Mutaffifin spesial untuk para pedagang. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan untuk orang-orang yang menakar timbangan. Ya. Orang-orang pedagang dianggap oleh Allah, diklaim, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi celaka. Kenapa? Mereka kalau menimbang barangnya suka dikurangi. Ya, tapi tatkala dia meminta untuk ditimbang barangnya oleh orang lain, tatkala dia membeli, dituntut untuk sempurna. Jelas ini mau enaknya sendiri, ya. Tatkala dia membeli ingin sempurna timbangannya, hati-hati itu kalau kurang. Sekalinya dia yang menimbang, dikurang-kurangi. Bahkan timbangannya di bawahnya dikasih besi kawat diputar-putar agar berat lebih sedikit. Ya. Demikian juga kita dapatkan, ikhwan. Anda mungkin yang merasakan beli beras 1 karung, ya, katanya 60 kilo, ternyata sudah hilang 10 kilo, dikurangi 10 kilo, sudah hilang. Ditambah juga di bawahnya itu ditambah digantikan beras bagusnya jadi beras yang apa itu Pak? Beras bukan buat pakan burung itu. Ya, subhanallah. Jadi berlipat dosanya. Bagaimana tidak berkah? Ya, bagaimana tidak berkah para pedagang yang tidak jujur. Adapun Rasulullah sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi utusan Allah, sebelum diutus beliau sudah terkenal Al-Amin, terpercaya. Bagaimana bentuk kepercayaannya orang-orang tatkala itu? Melihat sosok Nabi Muhammad sebelum diutus, ketika berdagang, disebutkan dalam beberapa buku sejarah, ketika berdagang kain miliknya Ibunda Khadijah, itu kain kalau ada cacatnya tidak ditutup-tutupi. Pak, ini kainnya ada cacatnya nih di sini. Kalau orang sekarang malah mikir-mikir tuh mau begitu. Sepatu cacat malah mikir-mikir. Maka berusaha agar pedagang itu berusaha segera barangnya dibeli oleh pembeli. Pokoknya caranya bagaimana? Ini orang sekarang kebanyakan, kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapatkan Allah tidak diam, ya, untuk memberikan berkah kepada dagangannya Ibunda Khadijah di tangan Rasulullah SAW. Dan ini, ikhwan, ini yang dilalaikan para pedagang pemuda khususnya. Ya, artinya Rasulullah waktu itu muda, masih bujang, di usia 25 tahun. Beliau jujur. Dengan kejujuran inilah keberkahan barang dagangan Ibunda Khadijah disaksikan sendiri oleh Ibunda Khadijah, sehingga Ibunda Khadijah mendapatkan cerita-cerita luar biasa dari pembantunya yang bernama Maisarah. Selama perjalanan berdagang disaksikan bagaimana kejujurannya, bagaimana lihainya dagangnya Rasulullah SAW. Sehingga dengan itu, ya, berminatlah Ibunda Khadijah untuk menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan inilah, ya, al jaza'u min jinsil amal, ya, balasan itu sesuai dengan amalan kita. Rasulullah SAW menanamkan kejujuran dalam dirinya ketika berdagang, ketika masih bujang. Maka dengan sebab itu Rasulullah mendapatkan kado dari Allah berupa sosok Ibunda Khadijah. Maka seorang pedagang yang masih jomblo sekarang, tolong diingat kisah ini dengan kuat, ya, bagaimana kejujuran. Kata Rasulullah dalam hadisnya, innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan itu, kejujuran itu, yahdi, kata Rasulullah, akan menunjukkan, senantiasa menunjukkan. Rasulullah mengatakan dengan fi'il mudhari. Kita tahu dalam pelajaran bahasa Arab, Pak, kalau fi'il mudhari itu untuk menunjukkan sedang atau terus-terusan.
Ya, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya bersikap jujur itu senantiasa akan mengarahkan seseorang kepada kebaikan. Tapi orang sekarang baru dites nyoba-nyoba jujur. Ini saya katakan nyoba-nyoba jujur baru 1 kali sudah bosan. Ya, Pak Ustaz saya jujur 1 kali malah dikerjain. Itu baru 1 kali. Antum sudah bosan. Ya, kita sudah bosan baru menanamkan kejujuran 1 kali. Maka kita dapatkan Allah akan memberikan senantiasa kebaikan kepada orang yang senantiasa jujur. Ya, wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya wa innal birra yahdi ilal jannah kata Rasul. Dan kebaikan akan mengarahkan kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini ikhwan, Ibunda Khadijah beliau membisiki, berdialog dengan Nafisah binti Munabbih, seorang wanita teman dekat akrabnya Ibunda Khadijah, diajak dialog untuk diutus. Ibunda Nafisah binti Munabbih ini diutus pergi kepada Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya Ibunda Khadijah ada minat untuk menjadi istri, untuk dipinang oleh baginda Rasulullah SAW. Kira-kira antum ada yang begitu? Atau kisah hidupnya ketika antum menikah kemarin begitu? Subhanallah. Ini kado istimewa dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada akhwat menawarkan dirinya ya kepada antum untuk dinikahi. Tayyib. Inilah Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW beliau juga ridho akan hal itu, ridho dengan saran ataupun permintaan Ibunda Khadijah ini. Maka Rasulullah SAW berbicara dengan paman-pamannya. Salah satunya adalah Abu Thalib. Maka pergilah pamannya Rasulullah SAW berjumpa dengan paman-pamannya Ibunda Khadijah. Jadi sesama paman saling bertemu. Ya, para wali saling berjumpa. Walinya Rasulullah bertemu dengan walinya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka dengan hal ini ikhwan, di usia 25 tahun Rasulullah SAW menikah, dan Ibunda Khadijah tatkala itu usia 40 tahun. Ya. Dan ini ikhwan, sebagai dai kita ambil contoh apa? Tidak harus, saya katakan tidak, karena para ulama mengatakan tidak harus usia itu menjadikan sunnah bahwasanya istri mesti 40 tahun kalau awal menikah, kalau Anda mesti 25 tahun, itu tidak jadi sunnah. Itu adalah kembali kepada kebiasaan tatkala itu. Allah takdirkan hal ini dan ini tidak menjadikan sunnah. Sama sebagaimana tatkala antum coba pelajari pelajaran usul fiqh, ketika para ulama menyebutkan kebiasaan Rasulullah, ada yang menjadi bagian sunnah, ada yang tidak sunnah. Contoh, antum memakai gamis. Ibn Bas rahimahullah, walaupun dalam hal ini ada perbedaan, tetapi para ulama tidak pernah sepakat bahwasanya gamis itu sunnah. Yang sunnah adalah pakaian yang menutup aurat, ya, aurat antum tertutup, kemudian tidak meniru dengan pakaian orang-orang kafir, maka tidak masalah. Artinya kata beliau Syekh Ibn Bas rahimahullah taala, beliau katakan, ya, saya katakan tadi tidak menutup kemungkinan di sini ada khilaf. Tetapi Ibn Bas rahimahullah taala beliau beristihad. Dan kita tahu dalam kaidah usul fikih, al-istihadu la yanqudu bil istihad. Istihad jangan dibantah dengan istihad selama masing-masing ada sandarannya. Maka di sini kita katakan, Anda jangan menyalahkan seseorang yang berpakaian tidak memakai gamis, ya. Karena beliau katakan gamis itu bagian daripada uraf, bagian daripada kebiasaan orang Arab. Tetapi ketika pakaian antum memakai gamis di Kendari, tetapi antum pakai gamis tetapi libasus suhra, niat antum malah sombong, itu jelas lebih berbahaya daripada orang yang tidak pakai gamis. Maka di sini yang pertama, tolong diperbaiki niat. Yang kedua, tolong dipahami fatwa para ulama bahwasanya dalam masalah gamis sama halnya seperti antum makan dengan 2 jari. Ya, ini adalah kembali kepada uraf tatkala itu. Kita tahu orang Arab mayoritas makanannya apa? Al-aswadain. 2 hal yang hitam, bukan 2 hal hitam, itu istilah orang Arab. Al-aswadan adalah itu makanan minimal orang Arab, yang satu kurma, yang satu air. Dan itu yang kita dapatkan, orang-orang Arab pantas kalau mengambil kurma tidak pakai 5 jari. Ya, karena kurma cukup pakai 1 jari. Justru kalau kita makan kurma dengan 5 jari menunjukkan antum RAKUS, rakus. Ya, dan ini tidak disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini ikhwan, kita berusaha
at-tafaqquh fid din, ya, memahami fikihnya dalam ilmu Islam ini, tolong ketika kita mendapatkan fatwa yang keras dalam masalah gamis, juga tolong dicari fatwa yang lain dari para ulama. Apakah ada yang menyelisih fatwa tersebut, dan kita dapatkan ada. Demikian juga dengan hal ini kita dapatkan ketika kita memakai sendok, jangan dimarahi. Karena itu orang, Ustaz itu tasabuh dengan orang kafir. Tidak. Ya. Tidak kita katakan tasabuh, karena itu kembali kepada uraf, dan itu yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Fa ikhwan, demikian juga dalam masalah umur tadi. Umur ini adalah kembali kepada uraf. Apa buktinya Pak Ustaz? Buktinya para sahabat. Kita dapatkan mereka ada yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menikahi siapa? Untuk menikahi gadis pertama kali menikah. Siapa? Salah satunya Jabir ibn Abdullah. Ya, ketika Jabir menikahi janda, kalau kita katakan mungkin dengan kesimpulan kita sekarang, oh itu Jabir ibn Abdullah sedang mencontoh Rasulullah. Tetapi Jabir bin Abdullah ketika menikahi janda ditegur langsung oleh siapa? Oleh Rasulullah. Kenapa engkau tidak mencari gadis? Ya. Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, bapakku yang bernama Abdullah itu meninggal dengan kondisi meninggalkan adik-adikku yang masih kecil. Aku tidak pandai mengurus anak. Maka beliau mencari janda. Berarti beliau apa Pak? Beliau merelakan diri, ya, mencari maslahat yang lebih umum. Ya, ketika adik-adiknya nanti tidak bisa dirawat, maka lebih bagus kesampingkan urusan pribadi untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada adik-adiknya yang masih kecil. Nah, ini pun mesti antum pikirkan, ya, bagi antum ikhwah-ikhwah yang belum menikah, maka ketika antum menikah dengan janda pun tidak masalah dengan alasan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian kita dapatkan ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan Ibunda Khadijah. Keistimewaan Ibunda Khadijah, beliau adalah seorang wanita yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, dan tidaklah Rasulullah menambah ataupun poligami dengan istri yang lain, dengan wanita yang lain, kecuali setelah Ibunda Khadijah meninggal dunia radhiyallahu anha wardah. Ini menunjukkan keharmonisan yang didapatkan oleh Rasulullah SAW, dan jelas ini menunjukkan kecintaan yang sangat dalam dari baginda Rasulullah SAW kepada Ibunda Khadijah, karena dengan sebab pernikahan ini kita dapatkan Ibunda Khadijah melahirkan keturunan-keturunan dari Rasulullah SAW seluruhnya, kecuali satu dari Maria Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim ibn Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita tahu Rasulullah dijuluki Abul Qasim oleh dirinya sendiri. Ya, beliau katakan, aku Abul Qasim, aku adalah Abul Qasim. Dan kita tahu ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang hal ini. Dilarang para sahabat untuk menamakan dirinya dengan Abul Qasim. Ya. Tetapi dalam riwayat yang lain pernah kita dapatkan hadisnya sahih, ungkapan Ali bin Abi Thalib. Beliau meminta izin kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau aku hidup setelah engkau, kemudian aku mempunyai anak, akan aku namakan namanya anakku dengan Al-Qasim. Dan itu diizinkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Yang dilarang adalah ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka orang dilarang, para sahabat, untuk menamakan anaknya dengan Al-Qasim. Kemudian yang kedua adalah Abdullah, ya, Al-Qasim, kemudian Abdullah, dan ini adalah dua putra dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wardaha, putranya Rasulullah SAW, dan meninggal dalam kondisi masih kecil. Seluruh putra-putranya Rasulullah SAW meninggal dunia di waktu kecil, yang laki-laki. Ya, kemudian yang wanita Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah Az-Zahra. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan kalimat Az-Zahra ini tidak kuat sanadnya, menjuluki Ibunda Fatimah dengan kata Az-Zahra, wallahu taala alam. Yang jelas seluruh putra-putri Rasulullah SAW, seluruh putra-putrinya baginda Rasulullah SAW meninggal dunia ketika Rasulullah SAW mendapatkan mereka masih kecil. Ya, atau di masa hidup mereka tatkala Rasulullah SAW masih hidup, menyaksikan seluruh putra-putrinya meninggal dunia kecuali satu, yaitu Ibunda Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardaha. Beliau, kita tahu bagaimana kisahnya nanti di akhir hayatnya baginda Rasulullah SAW, menghibur Ibunda Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha dengan membisiki, ya, dibisiki di telinga kanan, ya, bagaimana? Menangis. Dibisiki di telinga kiri, tersenyum, dan itulah menjadikan
kegembiraan tersendiri, hiburan tersendiri bagi Ibunda Fatimah dari baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena berita yang pertama beliau dapatkan bahwasanya Rasulullah SAW akan segera meninggalkan dunia ini alaihi salatu wassalam. Kemudian dibisiki dengan bisikan yang kedua dari Rasulullah SAW, beliau tersenyum karena selang setengah tahun kemudian Ibunda Fatimah Az-Zahra menyusul wafatnya Rasulullah SAW. Fa ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pernikahan Rasulullah SAW dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ardaha. Dan kita dapatkan ada kecemburuan, ya, kecemburuan sosial yang dirasakan oleh Ibunda Aisyah kelak ketika beliau menikah dengan Rasulullah SAW. Ketika Ibunda Aisyah mengatakan hampir saja, hampir sering, bisa dikatakan sering, kata Ibunda Aisyah, Rasulullah kalau keluar rumah pasti menyebutkan Ibunda Khadijah. Itu cemburunya seorang wanita, fitrah wanita, ketika istrinya Rasulullah SAW yang pertama disebutkan di hadapan istri yang ketiga, Ibunda Aisyah, ya. Dan itu yang dijadikan kecemburuan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan beliau katakan, ma gharrat ala Nabi SAW illa ala Khadijah. Tidaklah aku cemburu kepada Rasulullah SAW kecuali kecemburuanku ketika beliau sebutkan Khadijah, ya. Tidaklah ada kecemburuanku yang full, yang tinggi, yang dirasakan oleh diriku, kata Ibunda Aisyah, kecuali tatkala Rasulullah SAW menyebutkan berkaitan dengan masalah Ibunda Khadijah, ya. Wa inni lam adrikha, dan aku belum berjumpa dengannya, ya. Bahkan beliau katakan ketika Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing, maka pastilah Rasulullah mengatakan arsilu biha ila asdiqai Khadijah, tolong kirimkan ini daging kambing ini kepada teman-temannya Ibunda Khadijah. Fa aghdabtuhu yauma, pernah aku suatu saat Ibunda Aisyah mengatakan aku pernah marah, mangkel bombe we, pernah marah kepada Rasulullah SAW. Faqultu Khadijah, dikit-dikit Khadijah, begitu ya. Kata Ibunda Aisyah dikit-dikit Khadijah, maka apa kata Rasulullah SAW? Ini qad ruziqtu hubbah, sungguh aku telah diberikan rizki berupa kecintaan kepada dirinya. Ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Fa ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian sudah Pak ya? Demikian pembahasan kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.